Perkenalkan, nama saya Wilfrida Yanti Kolo dengan NPM 33210037. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya tentang gejala sosial. Pertanyaan yang pertama, jelaskan beserta contoh apa itu gejala sosial. Gejala sosial adalah perbedaan antara harapan dan kenyataan atau sebagai kesenjangan antara situasi di dalam masyarakat memandang masalah sosial sebagai suatu kondisi yang tidak diharapkan. Contohnya kemiskinan, yang kedua kejahatan, yang ketiga perang, yang keempat kewirausahaan, yang kelima persamaan gender. Pertanyaan yang kedua, jelaskan beserta contoh apa saja faktor penyebab gejala sosial. Gejala sosial yang pertama itu faktor kultural, adalah nilai yang tumbuh berkembang dan diterapkan di lingkungan masyarakat. Contohnya adalah gotong royong atau kerja bakti yang memiliki dampak positif. Faktor struktural adalah suatu perbedaan di masyarakat yang dapat mempengaruhi struktur dalam hal ini. Contohnya interaksi sosial dengan orang lain dan adanya penyuluhan sosial. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan apa saja macam-macam gejala sosial. Yang pertama, gejala sosial religius. Yang kedua, gejala sosial ekonomi. Yang ketiga, gejala sosial politik. Yang keempat, gejala sosial kebudayaan. Yang kelima, gejala sosial lingkungan alam. Yang keenam, gejala sosial psikologis. Pertanyaan yang keempat, jelaskan apa saja contoh gejala sosial dalam masyarakat. Gejala sosial dalam masyarakat adalah kemiskinan, merupakan contoh gejala sosial yang sering dijumpai dalam masyarakat. Kemiskinan dibedakan menjadi dua, yaitu absolut dan relatif. Absolut yaitu individu atau kelompok yang tidak mampu memenuhi kebutuhan minimum hidupnya. Relatif yaitu individu atau kelompok orang yang akan memenuhi kebutuhan minimum hidupnya, akan tetapi dirinya masih merasa miskin jika dibandingkan dengan orang lain atau kelompok. Pertanyaan yang kelima, jelaskan apa saja dampak gejala sosial dalam masyarakat. Dampak positif, yang pertama kualitas pendidikan meningkat, yang kedua tingkat kesadaran literasi masyarakat meningkat, yang ketiga kesetaraan gender diterima dengan baik, pemenuhan hak dapat difabel, potensi muncul norma baru yang baik sesuai zaman, kesadaran politik meningkat, tingginya produktivitas masyarakat. Yang kedua, dampak negatif. Yang pertama, angka kemiskinan bertambah, meningkatkannya angka kriminalitas. Yang ketiga, konflik sosial makin sering terjadi. Yang keempat, kerusakan alam meluas. Yang kelima, makin banyak terjadi penyimpangan sosial. Yang keenam, munculnya berbagai masalah kependudukan. Pertanyaan yang keenam, bagaimana hubungan gejala sosial dengan pendidikan? Hubungan timbal balik antara kedua sisi baik pendidikan dan sosiologi dan tidak dapat dipisahkan. Untuk bisa menjauhkan sistem pendidikan serba membutuhkan terjadinya perkembangan sosial. Inilah hasil presentasi tugas saya. Sekian dan terima kasih.